Shalom, selamat datang dan selamat mengikuti ibadah di Gereja KBP Mampang Perapatan. Khususnya bagi saudara-saudara yang pertama kali mengikuti ibadah di gereja ini, Tuhan memberkati kita semua. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita, marilah kita bersaat teduh. Marilah kita bernyanyi. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin.
Marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah pengasih dan yang benar, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memberikan berita kesukaan untuk menerangi hati kami. Oleh karena itulah kami dapat mengenal Tuhan dan semua kehendak-Mu. Kami ingin melakukan kehendak-Mu selama hidup kami. Kuduskanlah hati kami dengan Roh-Mu, kuatkanlah kami melawan nafsu dan keinginan duniawi. Berilah kegembiraan bagi kami untuk melaksanakan kehendak-Mu. Oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan duduk. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan yang keempat dan artinya. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat, karena 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi pada hari ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anak laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediaman. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Marilah kita memohon kekuatan dari Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kami persilakan duduk. Marilah kita bernyanyi. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang diambil dari Matius pasal 8 ayat 5 sampai 13. Mari kita membacanya bergantian. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan,
dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat, dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bernyanyi. Selamatkanlah diriku dari kuasa dunia. Engkaulah kehidupanku yang memberiku bahagia. Aku mengajak umat-Mu mendengarkan firman-Mu untuk mengenal kasih-Mu serta taat padamu. Hasrat dan harapan kita, permohonan semua, serahkanlah pada Tuhan, Dia menentukannya. Beritakanlah firman-Nya bagi seluruh umat-Nya, agar semua manusia hidup damai dan benar. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Marilah kita mendengarkan warta jemaat pada hari Minggu ini. Shalom. Shalom. Warta Jemaat Minggu tanggal 13 Agustus 2023 yang pertama nama minggu. Nama minggu hari ini adalah minggu ke-10 setelah Trinitatis.
Ketritunggalan Allah dengan topik menjadi berkat di dalam Tuhan. Yang kedua, kegiatan pelajar CD. Mulai hari ini Minggu tanggal 13 Agustus 2023 pukul 10 WIB bertempat di ruang remaja konsistori lantai 2 akan diadakan katekisasi CD kepada pelajar CD yang sudah mendaftar tahun ajaran 2023-2024 diharapkan untuk hadir untuk mengikuti pelajaran tersebut. Yang ketiga, sermon pelayanan ibadah variatif pada hari ini Minggu 13 Agustus 2023 setelah ibadah pukul 9.30 WIB bertempat di ruang sekolah minggu akan diadakan sermon pelayanan ibadah variatif. Yang keempat, pertanyaan week. Pada hari Selasa 15 Agustus 2023 pukul 19.30 akan diadakan kegiatan week di week 5 di tuan rumah keluarga Simanjuntak Boru Sihombing di perumahan Cafe Teras Blok D nomor 5 Jalan Kakas Ciganjur. Marilah kita menghadiri kebaktian tersebut secara khusus jemaat week 5. Yang kelima, penelahan Alkitab. Hari Selasa 15 Agustus 2023 pukul 10 WIB PHD Inahana. Hari Kamis 15 Agustus 2023 pukul 17 WIB PHD Ina Kamis. Kegiatan PHD bertempat di gedung serbaguna. Yang keenam, seminar etika penampilan dan kepribadian perempuan. Seksi Perempuan HKBP Mampang Perapatan akan mengadakan seminar etika penampilan kepribadian perempuan pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 pukul 16 WIB bertempat di Gereja HKBP Mampang Perapatan dengan pembicara Vera Marpaung SEMM. Diberitahukan untuk perempuan agar dapat mengikuti kegiatan tersebut untuk mendaftar melalui Nyonya Marpaung Anita Boru Ginting dan Nyonya Pandiangan Boru Warlina Boru Pangaribuan. Yang ketujuh, Basar Panitia Parheheon AMA 2023. Pada hari Minggu 20 Agustus 2023 Panitia Parheheon AMA akan mengadakan basar produk UMKM Jemaat HKBP Mampang Perapatan. Marilah kita berpartisipasi dan mendukung kegiatan tersebut. Yang kedelapan, peringatan HUT ke RI ke-78 dalam rangka memperingati HUT RI ke-78. Panitia Pesta Gotilon dan HUT 40 tahun akan mengadakan kegiatan lomba pada hari Sabtu 26 Agustus 2023 pukul 9 bertempat di Gereja HKBP Mampang Perapatan. Diberitahukan kepada setiap jemaat untuk dapat mengikutinya dan mendaftar melalui Nyonya Butar-Butar Lia Boru Simangunsong dan Sintuawe. Adapun kegiatan lomba antara lain bisa kita baca di lembaran kita. Yang kesembilan, Basar Panitia Pesta Gotilon dan HUT 40 tahun. Dalam rangka Pesta Gotilon dan HUT 40 tahun, panitia akan mengadakan basar barang bekas yang masih layak pakai untuk dijual kembali. Diberitahukan bagi jemaat HKBP Mampang Perapatan yang ingin menyumbangkan barang bekas yang masih layak pakai dapat menghubungi Hanseba Sihombing. Yang ke-10, rapat HKBP Resort Mampang Perapatan. Pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus akan diadakan rapat Resort HKBP Mampang Perapatan mulai pukul 9 WIB sampai bertempat di konsistori HKBP Mampang Perapatan. Untuk itu melalui surat undangan ini dan warta ini diundang kesediaan dan kehadirannya Parhalado Resort, utusan Sintua, pelayan full timer, Majelis Perbendaharaan, utusan pengurus seksi-seksi dan pengurus dewan-dewan. Adapun materi rapat adalah laporan pelayanan resort tahun 2023, laporan keadaan keuangan resort 2023, program kerja
Resort 2024 dan anggaran Resort 2024 dan Warnasari. Yang ke-11, pesan Sinode Distrik 8 DKI Jakarta hari Rabu sampai Kamis 9 sampai 10 Agustus telah berlangsung dengan baik. Sinode Distrik 8 DKI Jakarta di Hotel Green Forest Bogor yang dipimpin oleh Preses HKBP Distrik. Setelah warta ini akan dibacakan pesan Sinode Distrik. Yang ke-12, pesan rapat pendeta Sinode hari Kamis dan Jumat tanggal 10 sampai 11 Agustus telah berlangsung dengan baik. Rapat pendeta Distrik 8 DKI Jakarta di Hotel Green Forest Bogor yang dipimpin oleh Preses HKBP Distrik. Setelah warta ini akan dibacakan pesan-pesan rapat pendeta. Jemaat yang sakit boleh kita baca di lembaran kita. Firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. Yang ulang tahun, majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada anggota jemaat yang berulang tahun pada hari ini. Firman Tuhan, umur panjang ada di tangan kanannya dan di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Yang ke-15, keuangan terlampir. Selanjutnya kita membaca surat pesan Sinode. Pesan Sinode HKBP Distrik 8 DKI Jakarta kepada yang terhormat majelis dan warga dan majelis jemaat HKBP Distrik 8 DKI Jakarta dengan perantara pendeta resort pimpinan jemaat di tempat. Salam dalam kasih Yesus Kristus Raja Gereja. Di dalam rasa syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus telah terlaksana Sinode HKBP Distrik 8 DKI Jakarta yang dipimpin oleh Preses pada hari Rabu dan Kamis tanggal 9 sampai 10 Agustus 2023 di Green Forest Bogor. Sinode dimulai dengan ibadah pembukaan dan perjamuan kudus, juga diakhiri dalam ibadah. Sinode ini dihadiri 162 peserta dari 174 peserta yang diharapkan hadir. Adapun tema Sinode Distrik HKBP proaktif menghadirkan kebaikan Allah bagi semua, dan subtema HKBP berperan aktif membangun keadilan, perdamaian dan keutuhan ciptaannya. Tema dan subtema inilah titik dasar pelayanan di tahun 2024 dengan orientasi pelayanan tahun Okumene Inklusif sebagaimana ditetapkan rapat Majelis Pekerja Sinode. Semua program kerja dan anggaran tahun 2024 baik di aras jemaat resort distrik diharapkan berkaitan dengan kehidupan beroikumene sehingga tempat keterbukaan hati membina persaudaraan di tengah jemaat, masyarakat dan bangsa yang beraneka latar belakang. Di tengah dinamika perekonomian, sosial dan politik negara pasca pandemi COVID-19 di awal tahun 2023, tepatnya 1 Januari 2023, HKBP melakukan sesuatu pembaharuan diri melalui sentralisasi keuangan HKBP. Karena sentralisasi keuangan HKBP masih sangat baru, peserta sinode memahami bahwa masih banyak yang perlu dibenahi berkaitan dengan pemikiran, partisipasi dan topangan dana agar semakin baik. Oleh karena itu, peserta sinode menyerukan agar semua warga dan majelis jemaat HKBP menopang sentralisasi keuangan HKBP melalui kesungguhan hati, iman, mendoakan dan ikut berpartisipasi. Peserta sinode mengapresiasi pelayanan distrik selama tahun 2023 ini atas kesehatian semua jemaat dan resort menopang dan mengikuti kegiatan-kegiatan bersama sebagaimana disebut dalam laporan pelayanan preses yang disampaikan dalam sinode distrik. Peserta sinode juga mengapresiasi kesungguhan hati jemaat dalam menopang dana sentralisasi keuangan HKBP
dan berharap topangan tersebut semakin bertumbuh dan berkembang dari waktu ke waktu. Bersamaan dengan ini, Sinode Distrik menyerukan agar majelis dan warga jemaat yang aktif beribadah secara bersama-sama membangkitkan semangat dan partisipasi aktif warga jemaat lainnya yang semua aras pelayanan masing-masing. Selain itu, kita perlu menginformasikan bahwa hingga saat ini Badan Pengelola Sentralisasi Keuangan HKBP belum dapat memenuhi biaya operasional kantor, biaya program, biaya perjalanan dan semua aras pelayanan sebagaimana yang telah ditentukan karena keterbatasan dana yang bersumber dari jemaat dan resort. Oleh karena itu, menanti biaya tersebut dapat terpenuhi, Sinode meminta kepada semua kuria dan resort agar memberitahukan dana keperluan operasional tersebut. Yang pertama, BPJS Kesehatan, semua pelayan penuh waktu, biaya transportasi, pelayanan, biaya mengikuti rapat di aras resort, distrik dan hatopan, dana menopang kegiatan resort yang telah ditetapkan di rapat resort. Yang kelima, dan dana menopang kegiatan lainnya yang belum bisa terpenuhi oleh Badan Pengelola Sentralisasi Keuangan HKBP. Berkaitan dengan orientasi pelayanan HKBP tahun 2024, tahun Oikumene Inklusif, Sinode Distrik menyerukan agar semua jemaat membina persaudaraan kepada masyarakat sekitar dengan tidak membeda-bedakan suku, bahasa, dan agama. Untuk itu, Sinode Distrik telah menetapkan 2 agenda pokok program distrik, yaitu program kerja tahun 2024 berkenan dengan tahun Oikumene Inklusif HKBP. Yang kedua, anggaran program kerja tahun 2024 untuk pelaksanaannya akan diangkat ke panitiaan. Sehubungan dengan sinode itu, distrik menyerukan agar semua jemaat dan resort sungguh-sungguh mendukung dan melaksanakan program tersebut. Sinode juga mendukung proses untuk membentuk kepanitiaan sesuai dengan program yang telah ditetapkan. Sinode Distrik juga mengingat bahwa tahun 2024 Negara Kesatuan Republik Indonesia akan melaksanakan pemilihan presiden dan wakil presiden, kepala daerah dan legislatif. Kita juga terpanggil mendoakan warga jemaat yang ikut serta menjadi calon legislatif di DKI, Jakarta, dan pusat, kiranya mereka terpilih. Juga di tahun 2024 HKBP akan melaksanakan periodisasi di semua aras pelayanan semua jemaat, resort, distrik hingga hatopan. Marilah kita mendoakan kiranya semua dapat berjalan dengan baik. Kita juga terpanggil mendoakan semua keputusan yang ditetapkan dalam sinode distrik dapat terlaksana dengan damai dan menghasilkan kemajuan, pembaharuan, serta sukacita bagi jemaat dan hidup bersama dengan warga jemaat. Bogor, 10 Agustus 2023. Teriring salam dan doa atas nama Preses Distrik Sinode Distrik HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, Pendeta Bernard Malik. Yang kedua, kita masih membaca surat sabar ya Amang Inang. Kita membaca pesan rapat pendeta HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Kepada yang terhormat seluruh jemaat dan majelis HKBP di Distrik 8 DKI Jakarta dengan perantara pendeta resort. Salam damai sejahtera bagi kita semua di dalam nama Yesus Kristus Raja Gereja. Dalam sukacita dan rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Pengasih, HKBP Distrik 8 DKI Jakarta menyelenggarakan rapat pendeta yang dipimpin oleh Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta dan dihadiri oleh Ketua Rapat
Pendeta HKBP. Rapat tersebut berlangsung mulai hari Kamis sampai Jumat tanggal 9 sampai 10 Agustus bertempat di Green Forest Bogor. Rapat dibuka dengan kebaktian perjamuan kudus dan diakhiri dengan kebaktian. Jumlah peserta dalam rapat pendeta distrik 8 Jakarta sebanyak 160 orang dari 165 orang yang diundang. Rapat berjalan dengan baik di bawah naungan tema HKBP proaktif menghadirkan kebaikan bagi Allah semua, kebaikan Allah bagi semua, dan subtema pendeta HKBP berkomitmen membaharui diri dan secara profesional menghadirkan kebaikan Allah dalam semua aras pelayanan HKBP tanpa diskriminatif dan rasis. Tema dan subtema ini menjadi titik tolak gereja kita untuk mempersiapkan diri menyongsong tahun 2024 sebagai tahun oikumene inklusif di HKBP. Kepada seluruh peserta rapat diimbau supaya menyesuaikan semua program kerja dan anggaran di masing-masing gereja dikaitkan dengan tahun oikumene inklusif. Sehubungan dengan ini diharapkan agar semua jemaat maupun majelis jemaat semakin terbuka membangun persahabatan di tengah gereja, masyarakat dan bangsa kita di negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada rapat juga dibahas banyak hal yang sangat dibutuhkan untuk penguatan pelayanan di jemaat melalui pokok pemikiran seperti tema dan subtema rapat pendeta HKBP 2023, pokok-pokok pikiran teologis dan pelayanan di jemaat, panduan keseragaman pelayanan, revisi terjemahan agenda sekolah minggu, revisi terjemahan agenda bahasa Indonesia, pelayanan iman tentang penginjilan HKBP, panduan pengajaran sekolah minggu, panduan pelayanan tahun politik dan dokumen oikumene. Demikian pula halnya dengan proses penerjemahan Alkitab hingga terbitnya Alkitab terjemahan baru 2. Segala sesuatu yang disampaikan pada rapat pendeta ini benar-benar dibahas dalam sidang kelompok maupun sidang pleno hingga pada akhirnya mengambil keputusan yang terbaik untuk dilaksanakan di jemaat. Marilah kita berdoa agar pelaksanaan seluruh keputusan yang telah ditetapkan pada rapat pendeta HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, terutama komitmen memperbaharui diri untuk secara profesional menghadirkan kebaikan Allah dalam setiap aras pelayanan di HKBP membawa kemuliaan bagi Tuhan. Bogor, 11 Agustus 2023, teriring salam dan doa atas nama Rapat Pendeta HKBP Distrik 8 Pendeta Bernard Manik. Demikian Marta Jemaat, Tuhan memberkati. Marilah kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Tuhan datanglah dan beri berkat, damai dan kuasa-Mu. Kuatkanlah
menghadapi pencobaan. Semua musuhmu iblis seteru, kalah karena kuasa-Mu. Tuhan datanglah dan beri berkat, damai dan kuasa-Mu. Kuatkanlah umat-Mu, Tuhan, melakukan perintah-Mu. Di dunia ini jadikan aku Tuhan datanglah dan beri berkat, damai dan kuasa-Mu. Kuatkanlah umat-Mu, Tuhan, melakukan perintah-Mu. Di dunia ini jadikan aku pembawa damai dari-Mu. Jauhkanlah benci, iri dan dengki dengan kuasa firman-Mu. Tuhan datanglah dan beri berkat, damai dan kuasa-Mu. Kuatkanlah umat-Mu, Tuhan, melakukan firman-Mu. Di dunia ini tolonglah aku melakukan kehendak-Mu. Tuntun umat-Mu, taat perintah-Mu, menghayati kasih-Mu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara-saudari yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus, marilah kita membuka Alkitab kita, nats khotbah untuk kita di hari Minggu yang baru ini, tertulis di Kejadian 39 ayat 1 sampai ayat 5. Kejadian 39 ayat 1 sampai 5, saya akan membacakan untuk kita semua. Yusuf di rumah Potifar. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Demikian natsnya.
Saudara-saudari yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus, topik khotbah hari ini adalah menjadi berkat di dalam Tuhan. Menjadi berkat di dalam Tuhan. Jadi biasanya kita kalau melihat berkat itu adalah berupa benda, atau mungkin harta, atau mungkin juga sesuatu yang bisa kita pegang, atau mungkin juga sebuah keberhasilan, atau kita juga merasa menjadi berkat adalah ketika kita sedang bersuka cita. Amang dan Inang, sesuai dengan Kamus Bahasa Indonesia, kata berkat itu memiliki arti adalah karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup manusia, atau mendatangkan kebaikan atau bermanfaat. Jadi kalau nats ini mengajak menjadi berkat di dalam Tuhan, ini bukan masalah banyak yang saya miliki, atau ini bukan masalah tentang apakah yang saya hadapi ini adalah saat sukacita. Karena kembali kita merasa menjadi berkat adalah saat keadaan kita aman dan tenang, saat kita bisa tersenyum, atau saat kita bergembira memiliki hal yang mau dibagikan kepada orang lain. Tapi bercermin dalam nats hari ini adalah cerita tentang Yusuf yang berada di rumah Potifar. Dia posisinya, kedudukannya adalah sebagai budak atau hamba, karena dia dibeli oleh Potifar dari Ismail dan dari orang Ismail, dan orang Ismail membelinya dari abang-abangnya. Abang-abangnya begitu membencinya dan iri hati. Yusuf adalah anak dari Yakub dari istri yang dicintainya, yaitu Rahel. Jadi ini adalah anak yang sangat didambakannya, karena dia lahir pada masa tuanya dan dari istri yang paling dicintai, yaitu Rahel. Jadi ayahnya memberikan berbagai perhatian kepadanya, termasuk menjahitkan jubah yang baik, dan dia juga membuat abang-abangnya cemburu. Apalagi Yusuf ini pernah bercerita kepada abang-abangnya, suatu saat saya bermimpi dan di dalam mimpi ini gandum abang-abangnya menyembah gandum, tumpukan gandum daripada Yusuf. Ini menimbulkan sakit hati dan kecemburuan dari antara abang-abangnya. Dia juga mengatakan bagaimana dia di dalam mimpinya dia melihat bahwa matahari, bulan, dan 11 bintang menyembah kepadanya. Jadi abang-abangnya ini makin marah. Ini bagaimana seorang adik melampaui mereka, berkas gandumnya juga menyembah berkas gandum adiknya. Ini adalah hal yang tidak wajar. Jadi suatu kali ketika ayahnya Yakub menyuruhnya untuk mengantarkan makanan kepada abang-abangnya yang sedang menggembalai ternak mereka, di sanalah muncul sebuah itikat yang tidak baik. Mereka menangkap Yusuf dan memasukkannya ke dalam sumur yang sangat dalam. Tapi abangnya berpikir, salah seorang dari abangnya berpikir, waduh ini nanti bisa mati. Jadi lewatlah orang Ismail yang ini adalah seorang pedagang antar daerah, dijuallah kepada Ismail, dan Ismail menjual ke Potifar. Dia adalah yang bekerja di dalam kerajaan. Di rumah dari Potifar sebagai seorang hamba, dia tidak berhak atas dirinya. Jadi yang berhak atas diri Yusuf adalah tuannya. Apapun yang disuruh oleh tuannya harus dia lakukan. Jadi yang berhak atas diri Yusuf bukan dirinya lagi, karena dia adalah hamba yang dijual, justru tuannya. Tapi Amang dan Inang, apa yang terjadi melalui nats ini? Katanya, apakah Yusuf marah? Apakah dia bersungut-sungut? Tidak. Ternyata dia menjalani pekerjaannya sebagai budak di dalam ketekunannya. Apa kuncinya? Dalam nats ini kuncinya dikatakan di ayat 2, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Tuhan menyertai Yusuf. Maka Mang dan Inang,
melalui nas ini kita lihat seolah-olah Tuhan tidak memberkati, seolah-olah Tuhan tidak menyertai Yusuf, karena dia diperhadapkan dengan berbagai masalah. Seolah-olah Tuhan meninggalkannya, seolah-olah Tuhan tidak peduli kepada Yusuf. Apalagi ketika abang-abangnya itu memasukkannya ke sumur yang sangat dalam, dan ketika abangnya diperbolehkan Tuhan menjual Yusuf. Seolah-olah Tuhan meninggalkannya, seolah-olah dia tidak diperdulikan. Abang dan Ina, dalam kehidupan kita juga, kita mungkin pernah menghadapi yang namanya seperti Tuhan tidak memperdulikan kita. Seolah-olah Tuhan cuek kepada kita padahal kita sudah berdoa. Seolah-olah kita diacuhkan oleh Tuhan karena kita merugi, karena kita sudah melakukan berbagai pekerjaan tetapi tidak berhasil. Kita sudah melakukan berbagai usaha, bahkan di tempat bekerja juga kita menghadapi yang namanya ketertindasan, atau bahkan di tengah-tengah keluarga kita menghadapi hal-hal yang menyedihkan. Bukan karena kita jahat, bukan karena kita tidak berdoa, bukan karena kita membenci orang, bukan karena kita menyepelekan orang. Seolah-olah Tuhan menjauh dari kita, seolah-olah kita tidak ada yang memperdulikan. Mari belajar dari nats ini. Nats ini menggambarkan di dalam keterpurukan Yusuf, di dalam kepedihan Yusuf, Tuhan tetap menyertai Yusuf, sehingga di dalam akhir perjalanan Yusuf adalah dia menjadi raja kedua di tengah-tengah Mesir. Justru di negara yang bukan tempat kelahirannya, justru di hadapan orang yang tidak mengenalnya, justru di tengah-tengah orang-orang yang tidak sebangsa dengan dia. Dia menghadapi semua kejadian dalam kehidupannya dengan tetap bertekun. Maka melalui nats hari ini, Amang dan Inang, bagaimana kita menjadi berkat di dalam Tuhan. Kunci menjadi berkat bukan masalah apa yang kita miliki saat ini, tetapi karena Tuhan menyertai. Maka yang pertama adalah apapun yang sedang kita hadapi saat ini, jatuhkah, bangunkah, sedang tertindaskah, maka nats ini mengatakan tetaplah bertekun, tidak menyerah kepada yang melemahkan kita. Jangan pernah menyerah terhadap yang membuat kita menangis, tapi jalani kehidupan dengan tetap meyakini bahwa Tuhan menyertai kita. Saya punya cerita kisah nyata. Ada seorang bapak-bapak yang selalu menyalahkan diri dan menyalahkan keadaan. Karena dia waktu kecil ditinggalkan oleh mamanya melarikan diri. Jadi dia tidak tamat sekolah dan diasuh oleh abangnya. Ketika dia sudah dewasa, dia bertemu dengan ibunya, dan ibunya ini sudah cukup berhasil. Ibunya kemudian untuk menebus rasa bersalahnya, dia menopang kehidupan anaknya, memberikan modal dan mengatakan untuk tinggal bersama-sama, untuk mengajari dia berdagang. Pada awalnya dia mengikuti, tapi di pertengahan jalan dia selalu menyalahkan keadaan, termasuk orang tuanya. Dia berkata seperti ini, kalau seumpamanya mama tidak meninggalkan saya pasti orang yang berhasil. Kalau seumpamanya saya dididik mulai dari kecil dengan baik, saya pasti berhasil saat ini. Tapi ternyata Amang dan Inang dengan keadaan yang dia miliki, dia mengambil pilihan. Dia mengambil pilihan yaitu dia berjudi online. Jadi dia korban judi online. Dia punya modal dan dia punya keuntungan dari jualan, maka malamnya dia akan kumpul di lapo dan dia akan berjudi. Tapi di kemiskinan yang dihadapi ini, dia akan selalu menyalahkan, ini semua karena orang tua. Maka melalui nats ini kita mau bercermin kepada Yusuf. Dia tidak menyalahkan keadaan,
dia tidak menyalahkan tuannya, dia juga tidak menyalahkan Tuhan. Tapi dia bergerak, dia bertekun atas apa yang dia miliki. Maka seperti firman Tuhan di dalam Roma 5 dikatakan seperti ini. Di ayat 3 sampai 5, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Orang yang bertekun itu dia akan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Maka apa yang sedang kita hadapi saat ini, Amang dan Inang, mari kita bertekun. Jangan menyalahkan keadaan, karena Tuhan kita bukanlah Tuhan yang hanya bekerja di saat kita sedang di atas, sedang bangkit, sedang bangun, sedang bermegah. Karena Tuhan kita bukan hanya Tuhan yang hanya memberikan apa yang penting yang kita butuhkan secara luar jasmani, tapi Dia adalah Tuhan yang bersama-sama dengan kita dengan secara batiniah juga. Maka bertekunlah menjadi berkat di dalam Tuhan ketika kita mau bertekun di dalam segala keadaan. Yang kedua, melalui nats ini kita diajak bagaimana menjadi berkat di dalam Tuhan. Percayalah pada Tuhan. Jangan percaya pada diri sendiri. Apalagi jangan andalkan orang lain. Itu akan sia-sia. Jangan andalkan pengetahuan. Karena seorang yang memiliki pendidikan tinggi sekalipun tidak patokan menjadi berkat. Kita mungkin menonton berita yang santer di hari-hari terakhir tentang seorang yang namanya profesor atau dokterkah dia, tanpa menyebut nama Amang dan Inang, seolah-olah dia pintar, tetapi dia tidak bisa pintar mengelola mulut. Seolah-olah dia mampu mengetahui semua yang terjadi di Indonesia, tapi dia tidak mampu membatasi mulut. Di dalam nats ini kita diajak bahwa kita itu adalah orang yang lemah, butuh topangan. Kita tidak bisa mengandalkan pikiran, karena pikiran kita juga terbatas. Terkadang apa yang kita omongkan itu biasanya bisa jadi dari apa yang kita baca. Jadi kalau misalnya kita baca buku filsafat, itu bisa mempengaruhi cara berbicara kita. Kalau kita membaca novel, anak-anak membaca novel, itu akan mempengaruhi cara dia berpikir juga. Kalau dia seorang yang sering membaca IPA, itu juga akan mempengaruhi cara berpikir dia. Dia lihat matahari, oh secara IPA seperti ini. Maka apa yang kita minati saat ini sering mempengaruhi kita. Maka lebih baik adalah mari minati firman Tuhan tanpa meninggalkan ilmu pengetahuan. Segala sesuatu boleh kita minati, tapi biarlah bercermin dari firman Tuhan. Kita adalah orang yang lemah. Suatu saat kita juga akan dibatasi oleh berbagai hal. Dari Amang do Inang, hari ini kita mungkin orang yang di atas. Tapi besok kita akan memasuki yang namanya penyakit datang tiba-tiba. Amang dan Inang, ada orang yang pada awalnya, pada mudanya dia sangat kuat, dan pada mudanya dia adalah orang yang bisa berbicara banyak hal. Tiba-tiba dia demensia, lupa terhadap diri sendiri. Dia tidak kenal siapa dia. Maka nats ini seolah-olah Tuhan meninggalkan Yusuf, tapi tidak ditinggalkan. Karena apa? Tuhan menjaga dia, tapi ada satu hal. Karena Yusuf percaya kepada Tuhan. Maka di dalam Amsal 3 ayat 5 dikatakan seperti ini.
Percayalah pada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Di dalam nats epistel tadi, bagaimana seorang perwira yang percaya kepada Yesus dan mengatakan kepada Yesus, "Gak usah datang Tuhan ke tempatku untuk mengobati anggotaku. Kalau Yesus saja berbicara, dia akan sembuh. Dia memiliki iman. Maka berimanlah. Percayalah kepada Tuhan di dalam segala keadaan, jatuh atau bangun." Yang ketiga, yang terakhir melalui nats ini, bagaimana menjadi berkat di dalam Tuhan? Jadilah orang yang bisa dipercaya. Dalam nats ini dikatakan Potifar memberikan kepada Yusuf wewenang atas harta milik. Wewenang yang ada di rumah, di ayat 5 dikatakan, sejak dia tempat, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf. Jangan pernah peralat kekurangan kita untuk mengambil keuntungan. Jangan pernah peralat kekurangan kita untuk dikasihani, apalagi dengan proses yang salah. Tetaplah menjadi orang yang bisa dipercaya oleh siapapun, di kantor, di rumah, di pekerjaan. Keberhasilan bisa jatuh ketika orang tidak percaya kepada kita. Bagaimana Yusuf menjadi orang yang menjadi berkat di rumah Potifar? Dia tetap memegang kepercayaan tuannya. Tuannya itu Amang dan Inang sering meninggalkannya. Itu sebabnya kan istri Potifar menggodanya. Tapi apakah dia memanfaatkan keadaan? Tidak. Dia tidak memanfaatkan keadaan untuk mengeruk bagi dirinya sendiri. Maka Amang dan Inang jangan peralat kelemahan kita untuk mengambil keuntungan dengan cara yang salah. Maka sampai kapanpun kita tidak bisa dipercaya dan tidak bisa menjadi berkat. Perjalanan Yusuf ketika dia dipercaya di rumahnya, di tempat tuannya, maka puncak dari apa yang dari penderitaannya kah, dari kelemahannya kah, Tuhan justru menempatkan dia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Mari Amang dan Inang, jadilah menjadi orang-orang yang setia dalam perkara kecil, supaya Tuhan juga memberikan melayakkan kita di dalam perkara-perkara yang besar. Lukas 16 ayat 10. Amin, kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, terima kasih atas firman yang boleh kami terima saat ini. Ajarlah kami seperti Yusuf di dalam kelemahannya, di dalam penderitaannya, di dalam segala hal yang dihadapi. Dia tetap bertekun, percaya kepada Tuhan, dan memegang kepercayaan orang lain, sehingga dia diangkat menjadi lebih baik. Kami percaya dalam setiap kemelut yang sedang kami hadapi saat ini, Tuhan tetap bersama dengan kami, menguatkan kami, menyertai kami. Ajar kami bersandar kepadamu Tuhan. Berkatilah semua jemaat-Mu yang mungkin juga menghadapi masa-masa seperti Yusuf, yang tertindas di pekerjaan, yang ditolak, yang dibenci, atau bahkan juga yang sangat tidak diinginkan. Tuhan kiranya menguatkan mereka. Tuhan kiranya memberikan mereka pengharapan. Tuhan senantiasa bersama-sama dengan mereka di dalam kepedihan hati mereka. Berkatilah Tuhan jemaat-Mu di dalam keluarga mereka, di dalam pekerjaan, di dalam anak, yang bersuka cita karena panjang umur yang Tuhan berikan.
limpahi mereka rasa syukur dan sukacita di dalam Tuhan. Kami serahkan juga jemaat-Mu yang sedang menghadapi kelemahan karena penyakit. Tolong Tuhan berikan mereka kesembuhan. Kiranya juga kuatkan iman dari jemaat-Mu yang sudah sakit menahun, supaya mereka tetap bergantung kepada Tuhan. Kami bawakan juga kepada-Mu semua program yang berlangsung di dalam minggu ini. PHD, kegiatan panitia Gotilon, dan juga kegiatan di resort. Tuhanlah yang memampukan kami semua untuk melayani dan dilayani. Tuhan, kami mohon ampun kepada-Mu. Ampuni kami akan dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi dan menyerahkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu roh dan jiwa.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu Madihita.
Cek. Cek. Cek, cek. Hello, cek.
tes 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 satu tes. Tes satu dua tes tes tes. Holongi ho ale Tuhan de bataku basami dang masuk dia siandung awang manonggo sahat lamodoma sai tok tondo tiramoti dang natara sam holong mi tua di sasude basap tua sai puji aku keluarmu Tuhan.
Tes satu, tes satu. Tes satu, tes satu dua tiga, tes satu dua tiga, tes satu. Tes satu dua.